Shalom adik-adik. Ya, senang sekali Cici Lisa bisa ketemu adik-adik lagi lewat video ini. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa, sangat menakjubkan. Oke, puji Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin kita sehingga hari ini kita bisa sama-sama saling sharing, saling cerita tentang firman Tuhan. Oke, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong berkati, pimpin kami sehingga kami boleh terus mengenal Tuhan kami yang penuh kasih, yang sungguh setia, yang menyayangi kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong pimpin Cici Lisa juga di dalam menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi minggu lalu Cici Lisa sudah ajak adik-adik untuk mencari, menemukan bahwa sebenarnya setiap kita itu punya karunia, punya talenta yang hebat, dan setiap kita ini dianggap berharga buat Tuhan. Betul kan? Ya, apakah adik-adik sudah cari tahu adik-adik bisanya ngapain? Bagusnya ngapain? Apakah seperti Cici Lisa akhir-akhir ini udah bagus dalam buat vlog. Iya, nanti Cici Lisa sepertinya akan keluarkan YouTube channel. Ya, mungkin adik-adik juga bisa menemukan bakat adik-adik mau ngapain sih, nanti adik-adik hebatnya ngapain. Nah, adik-adik bisa cari tahu dan kita bisa pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Seperti Cici Lisa bilang, karunia itu datang daripada Tuhan dan kita memberikan kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau membahas tentang orang yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan juga. Cerita ini diambil dari satu kitab yang kalau adik-adik hitung itu ada di kitab ke-7. Jadi adik-adik hitung kitab pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang tahu itu kitab apa? Ya, itu adalah kitab Hakim-Hakim. Hakim-hakim itu apa sih, Jadi adik-adik, hakim adalah orang yang bertugas menyelamatkan dari musuh yang berbahaya. Jadi adik-adik, di zaman dahulu kala tidak ada raja. Di zaman setelah Yosua meninggal itu tidak ada yang namanya raja, tapi ada yang namanya hakim-hakim. Jadi para hakim, si hakim inilah yang memimpin satu bangsa untuk menentukan, untuk membantu, kayak melepaskan, membebaskan dari musuh yang berbahaya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau cerita tentang satu hakim perempuan. Hakim perempuan yang namanya Deborah. Ya, kita mau cerita tentang hakim perempuan yang namanya adalah Deborah. Kita mau lihat bagaimana Tuhan memakai Deborah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Oke? Kalau kata orang ngevlog itu ya, check this out. Oke. Nah, adik-adik, waktu Yosua sudah meninggal, setelah itu yang terjadi adalah kan bangsa Israel itu sudah masuk ke tanah Kanaan. Sebenarnya perintah Allah adalah tidak boleh menyisakan satu orang Kanaan pun di tanah itu. Dan artinya itu adalah ya nggak boleh ada yang tinggal, harus diusir semua. Tapi yang terjadi, yang sebenarnya terjadi saat itu adalah adik-adik, orang Israel membiarkan beberapa orang Kanaan untuk tetap tinggal. Jadi beberapa orang ya dibiarkan aja tinggal. Dan ini tentu sudah salah. Kenapa? Karena itu bukan perintah Allah kan adik-adik. Jadi orang Israel itu sudah melanggar dan tidak menaati Allah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah adik-adik, beberapa orang Israel menikah dengan orang-orang Kanaan. Apa yang salah, Cici Lisa? Yang salah adalah karena orang-orang Kanaan ini tidak mengenal Allah. Mereka ini menyembah ilah-ilah lain, menyembah patung-patung berhala. Jadi bagi bangsa Israel itu sesuatu yang sebenarnya sudah sangat jelas dilarang Allah, tapi mereka melakukannya.
Jadi adik-adik, dari 10 perintah Allah, bangsa Israel melanggar perintah Allah nomor berapa ya? Ya, betul. Perintah Allah yang nomor 1. Perintah Allah yang nomor 1 itu apa adik-adik? Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi di sini sudah jelas-jelas orang Israel sudah sangat bersalah. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Allah itu marah adik-adik. Pasti Allah marah. Kenapa? Allah itu Allah satu-satunya. Mereka malah menyembah patung lain. Mereka malah tidak mendengar nasihat dari Allah. Dan akhirnya Allah menjatuhkan mereka ke dalam penderitaan. Yaitu orang-orang Israel akan dijajah, akan diperbudak oleh bangsa lain. Orang Israel pun menderita karena ini adik-adik. Dan di saat menderita ini orang Israel berseru kepada Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami. Nah, Allah itu adalah Allah yang pengasih. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Allah itu Allah yang setia. Maka Allah dengan belas kasihannya mengirim hakim, mengirim utusannya untuk apa adik-adik? Untuk membebaskan, untuk menyelamatkan bangsa Israel ini. Jadi adik-adik, Deborah yang akan kita dengar ceritanya hari ini adalah hakim keempat, di mana dia adalah hakim perempuan dan hakim keempat yang akan bertugas membebaskan bangsa Israel dari penderitaan. Nah, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel sedang diperbudak oleh raja yang namanya Raja Yabin, yaitu raja dari Kanaan. Nah, Raja Yabin ini memerintah atas bangsa Israel. Jadi bangsa Kanaan tuh tetap memerintah atas bangsa Israel. Nah, di sini bangsa Israel tuh sangat merasa menderita. Mereka tidak bisa melawan balik. Kenapa? Karena pemimpin bala tentara bangsa Kanaan yang namanya Sisera punya 900 kereta besi. Wow, banyak banget ya. Kalau Cece Lisa bisa bilang itu ya banyak banget lah pokoknya. Dan itu sangat menakutkan. Kamu kalau mau lawan juga adik-adik, mau seberapa banyak orang pun kalau kena 900 kereta besi pasti sangat takut, karena dia bisa kejar kamu terus dalam jumlah banyak. Nah, inilah yang membuat orang Israel jadi takut, jadi merasa bersalah. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Mereka berseru meminta pertolongan dari Tuhan. Apakah Tuhan menolong mereka? Ya. Jawabannya iya. Tuhan masih mau menolong mereka adik-adik. Lalu bagaimana caranya? Caranya Tuhan Allah memberikan satu perintah kepada hakim Deborah, dan hakim Deborah memanggil Barak, yaitu pemimpin bala tentara dari bangsa Israel. Saat itu Deborah memanggil Barak dan mengatakan kepada Barak, Barak, majulah dan lawanlah Sisera dan pasukannya. Barak pikir, kalau kamu maju, aku akan maju. Baiklah, kata Deborah, bawalah pasukanmu ke sungai Kishon. Di situ kamu akan melawan Sisera, dan di situ Allah akan menunjukkan kepadamu bagaimana Allah akan mengalahkan bala tentaranya. Wah, betul saja adik-adik. Di saat itu pun mereka pergi. Nah, adik-adik, Barak pun mengerahkan 10.000 orang tentaranya untuk bersiap-siap melawan tentara Sisera. Dan saat mendengar berita peperangan yang akan dimulai itu, Sisera pun menyiapkan 900 kereta besinya. Wah, cuma 10.000 orang melawan 900 kereta besi. Sisera tuh dengan sombong, gampang. Tapi siapa yang tahu adik-adik? Seperti kata Deborah kepada Barak berikut ini, bersiaplah Barak, hari ini Tuhan Allah akan menyerahkan Sisera kepadamu. Ya, betul saja adik-adik. Ketika mereka mulai berperang di sungai Kishon, tidak ada satupun tentara Sisera yang selamat. Sisera takut, Sisera kewalahan. Dan apa yang dilakukan Sisera? Sisera melarikan diri dengan jalan kaki. Dia ketakutan dan dia mencari tempat perlindungan diri. Sampailah dia di satu kemah adik-adik. Di satu kemah milik seorang perempuan bernama Yael. Yael menyuruh dia, masuklah, istirahatlah. Dan disitulah di saat Sisera sedang beristirahat, Yael mengambil patok kemah dan memukul ke pelipis
dari Sisera, dan Sisera pun meninggal. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana Tuhan Allah memakai Hakim Deborah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Raja Yabin ini. Disinilah kita perlu lihat ya adik-adik, yang perlu Cece Lisa tekankan sekali lagi adalah kita bisa melihat kita semua berharga di mata Allah. Seperti Deborah yang hanya seorang perempuan tapi Tuhan pakai untuk menjadi hakim, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Raja Kanaan ini. Dan juga kita bisa lihat siklus yang namanya siklus penyelamatan, pola penyelamatan. Adik-adik bisa lihat di buku aktivitas nanti, di kertas aktivitas adik-adik. Yang pertama kita perlu tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia. Ya, betul. Allah kita adalah Allah yang setia, betul. Yang kedua adik-adik, kita lihat polanya. Setelah bangsa Israel merasa damai, mereka merasa aman, merasa Allah itu setia, bangsa Israel ini mulai mengabaikan Allah dan melakukan apa yang salah di mata Allah. Seperti mereka meninggalkan Allah, mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah berhala-berhala. Nah, disinilah setelah itu kita lihat siklus setelah mereka melakukan dosa adalah Allah begitu marah. Betul kan? Kalau kamu buat salah pasti ada yang marah biasanya ya. Nah, disinilah Allah menunjukkan bahwa Allah tidak suka. Allah itu Allah yang pencemburu. Kenapa? Karena Allah mau, Allah lah satu-satunya Allah yang sejati yang disembah oleh bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak melakukannya. Nah, makanya Allah murka, dan apa yang terjadi? Allah mengirimkan kesulitan. Ya, setelah Allah mengirimkan kesulitan dan bangsa Israel berada dalam kesulitan, mereka masuk ke dalam siklus yang keempat, yaitu mereka berseru meminta pertolongan pengampunan daripada Tuhan. Mereka merasa bersalah kepada Tuhan karena mereka meninggalkan Tuhan. Karena seruan mereka, karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah sekali lagi menunjukkan pola kesetiaannya, yaitu Allah mengutus seorang hakim untuk mengalahkan musuh mereka. Nah, adik-adik, sekali lagi kita lihat bagaimana bahwa manusia terus melakukan dosa, tapi Allah terus berusaha untuk mengampuni, menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, setelah Allah memberikan bantuan, mengirimkan hakim untuk menolong mereka, dan setelah hakim itu meninggal, maka orang Israel akan kembali lagi jatuh ke dalam dosa. Setelah mereka hidup di dalam kedamaian dengan hakim tersebut, dengan pemimpin tersebut, dan setelah pemimpin itu meninggal, mereka kembali lagi jatuh ke dalam dosa dan berpaling dari Allah. Jadi, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Salah satunya adalah kita bisa tahu bahwa tidak ada hakim yang benar-benar bisa sukses. Kenapa? Karena orang-orang Israel akan kembali lagi kepada dosa. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi apa yang harus diperbuat oleh Allah? Maka Allah mengirimkan satu-satunya juru selamat yang menebus dosa manusia. Ya, Allah mengirimkan sang juru selamat, yaitu Yesus. Yesus yang mati di kayu salib, yang mau menebus dosa kita, dan dialah penebus satu-satunya yang membebaskan kita dari dosa. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa sekali lagi kita dikasih tahu oleh firman Tuhan bahwa jika kita mengaku dosa kita dengan sepenuh hati, dengan sungguh hati, maka Allah kita akan mengampuni kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang setia. Ya, selama hari Minggu adik-adik, teruslah setia dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengenal tentang Hakim Deborah, di mana Tuhan pakai Hakim Deborah dengan sangat luar biasa untuk menyelamatkan umat Tuhan. Dan kami tahu juga Tuhan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya sang juru selamat yang bisa menyelamatkan kami dari dosa. Oleh karena itu bantu kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh mengaku dosa kami dengan sungguh hati,
kami boleh memperbaiki dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memimpin, kiranya Tuhan boleh menyertai kami maupun keluarga yang ada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.